Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat holistik. Bertemu lagi bersama saya Andre Anugrah, seorang praktisi akupuntur, akupressor, bioenergi, bekam, dan herbal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah teknik yang komprehensif dan holistik untuk menyembuhkan semua keluhan atau gangguan pada mata, seperti rabun jauh, rabun dekat, mata tua, mata senja, radang selaput ikat mata, kekeruhan pada mata atau katarak, silinder atau silindris, mata juling, glukoma, mata merah, dan ragam penyakit mata lain, termasuk tumor dan kanker pada mata. Di dalam video yang mudah-mudahan cukup lengkap, yaitu secara holistik, akan kami beritahu tekniknya, akan kami demonstrasikan tekniknya terkait dengan penyembuhan seluruh gangguan mata. Ya, sedikit bercerita, sewaktu SMP saya sudah memiliki mata silinder. Sewaktu SMA saya berkacamata 2,75. Sewaktu kuliah S1 saya berkacamata, saya berkacamata, saya rasa kelainan pada mata. Rabun dekat saya berkacamata plus 1,75. Awalnya 0,5, terus naik jadi 1,5, 1,75. Nah, setelah saya belajar ragam pengobatan tradisional, terutama akupressor dan akupuntur, saya lakukan terapi ini terus-menerus setiap hari. Alhamdulillah sekarang prosesnya cukup lama. Sekarang saya memiliki mata, alhamdulillah, karena bantuan Allah, normal ya. Mata jauhnya normal, begitu juga mata dekatnya insya Allah juga normal. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memberitahu beberapa teknik terutama di dalam kedokteran TCM, Traditional Chinese Medicine, bagaimana cara menyembuhkan, bagaimana cara mengobati secara tuntas semua gangguan mata tersebut yang telah kami beritahu atau telah kami utarakan. Dalam setiap memulai pengobatan akupuntur ataupun akupressor, bagi siapa saja yang belum mengenal pengobatan ini disebut juga dengan pengobatan jalur energi, di mana jalur energi akan mengalir, namanya meridian energi, jika simpul awal dari meridian ini dibuka. Ya, jadi sering tidak terjadi banyak efek karena banyak sekali praktisi yang tidak membuka jalur energi atau meridian energi sebelum memulai terapi inti. Yang perlu diperhatikan yang untuk dibuka adalah jalur meridian di kaki. Di kaki ini. Oke. Bisa digunakan, kalau ingin menggunakan teknik akupressor, bisa digunakan dengan alat seperti ini, namanya guasa ya. Guasa sendok ini. Nah, jadi untuk memulai semua orang yang belum pernah mencoba terapi TCM, Traditional Chinese Medicine, baik itu akupressor, akupuntur, refleksi tingkat mahir, dan seterusnya, disarankan sangat bahwa jalur meridian tubuh harus dibuka. Yang pertama yang harus dibuka adalah jalur meridian liver ataupun hati yang berada di bagian ini. Ya, di bagian ini. Nah, oke, ini di bagian meridian liver. Nah, ini ditekan seperti ini, ditekan. Nah, oke, sampai ke ujung batas ini. Terus di tepi ini, di tepi jempol bagian luar ini juga ditekan menggunakannya, atau dipijat juga bisa. Dipijat. Nah, dipijat, ini jalurnya.
Nah, ini jalur awalnya. Ini harus dibuka terlebih dahulu. Sesudah itu yang berada di antara telunjuknya kelingking dan jari tengah, yaitu meridian lambung. Ini juga dibuka, ditekan dari awalnya ini, nah, ditekan terus sampai ke atas, sampai ke batas kaki. Dan begitu juga di jalur empedu, ya, dan di jalur kantong kencing. Nah, di jalur empedu dan juga kantong kencing yang berada di kelingking ini. Nah, ini harus dibuka dulu. Di sini juga harus dibuka. Bisa juga dipijit ya, pijit. Nah, dipijit. Oke, jadi di sini dipijit dulu nih. Nih, jalur ini, jalur liver, terus jalur spleen ataupun jalur kandung empedu, jalur lambung, meridian lambung, meridian kantung empedu, terus meridian kantong kemih atau kantong kencing. Nah, lakukan ini dulu. Nah, sebelum memulai seluruh jenis terapi. Nah, setelah melakukan pembukaan jalur meridian ini, satu jalur meridian dibuka ataupun dipijat selama kurang lebih 1 menit. Jadi memijat jalur meridian tersebut membutuhkan waktu 4-5 menit. Maksimal satu jalur meridian itu ditekan, dipijat atau distimulasi ataupun dibuka kurang lebih 1-2 menit. Jangan lebih dari 2 menit karena penekanan yang terus menerus itu baik, tapi jika itu dilakukan lagi hari besok ini jadi kurang baik. Karena kenapa? Begitu banyak sekali energi yang dihantarkan kepada organ yang defisien. Itu baik, namun tekanan tersebut yang continuous itu akan memberikan dampak terhadap kulit ataupun otot di sekitar daerah yang kita tekan. Dengan kata lain, bisa terjadi trauma, gesekan, atau bisa itu terjadi kalau dilakukan begitu lama, bisa lama-lama jadi kapalan. Nah, kapalan itu perlu penekanan yang agak kuat lagi. Kita ingin mendapatkan sensasi tekanan yang alamiah, bukan tekanan yang kita paksa, sehingga penekanan dan reaksi ini sudah tidak alamiah lagi, yakni sudah melibatkan kekuatan yang amat sangat dahsyat dari tenaga kita menekannya. Jadi alamiah saja. Oke, jadi itu pertama adalah pembukaan jalur meridian di punggung kaki, jalur meridian hati, jalur meridian spleen ataupun limfa, jalur meridian stomach, lambung, jalur meridian kandung empedu, jalur meridian kantong kencing. Nah, jalur meridian ini dibuka dulu sebelum kita mau melakukan pemijatan. Nah, yang kedua, pemijatan yang bisa kita lakukan juga untuk melakukan sebelum melakukan teknik akupresur adalah dari tangan, yaitu dengan cara memencetnya bagian sini tangan. Nah, terus dipencet agak kuat, terus digoyangkan seperti ini. Oke, ini juga, dan ini juga. Kelima jari bisa dipencet, tapi kami sarankan lakukan ini yang di kaki, karena di kaki itu jalur meridiannya terasa sekali naiknya energi, terbukanya. Jadi ini istilah lainnya itu opening the wind gate, opening the energy, opening the energy gate. Jadi gerbang energi tersebut dibuka terlebih dahulu. Nah, setelah ini terasa terbuka, nanti titik tersebut akan sakit secara alamiah. Maksudnya tuh tekanannya itu memang karena memang reaksi dari akupoin, bukan reaksi dari karena tekanan kayu, tekanan ini, tekanan itu memang membuat kita sedikit agak trauma. Bukan itu tujuan dari akupresur. Tujuan akupresur adalah menimbulkan reaksi alamiah. Reaksi ini berupa seperti rasa tersentrum, ngilu, agak cenut-cenut, panas, dan lain-lain. Tapi kalau reaksinya maha pedih, sangat sakit, barangkali luka di kaki tersebut. Oke, kita mulai terapi untuk pengobatan ragam gangguan mata ini. Kita mulai terapinya dari organ terdekat, dari wajah langsung. Oke, saya pernah membuat video sebelumnya terkait dengan terapi bagaimana cara menyembuhkan ragam penyakit gangguan mata. Oke, yang pertama adalah kita perhatikan. Yang paling pertama untuk
mengatasi gangguan mata itu yang paling kita tekankan adalah titik-titik di sekitar mata itu tersebut. Titik ini bisa ditekan, akupoint ini bisa ditekan dengan cara manual dengan tangan, atau bisa kita ganti dengan jarum akupuntur. Namun bagi yang amatir, yang belum terlalu mengerti cara menggunakan jarum akupuntur, kami pribadi menyarankan dengan tekanan tangan saja, tidak juga dengan tekanan stik kayu. Kenapa? Karena apabila ini dilakukan dengan tekanan stik kayu, bisa jadi daerah-daerah sekitar yang akan ditekan mengalami cedera. Tidak cedera di waktu ataupun di kali pertama terapi, tapi dia bisa cedera di waktu-waktu selanjutnya, dikarenakan pengobatan ragam penyakit mata terutama minus dan plus ini membutuhkan waktu ya setidaknya paling cepat itu 1 bulan untuk menghilangkan tuntas ini. Bisa 3 bulan, bisa setahun kita melakukan ini, tidak tahu. Oke, tapi insya Allah ini salah satu pengobatan yang sangat-sangat manjur dalam mengatasi ragam gangguan mata, walaupun gangguan mata tersebut benar-benar stubborn, benar-benar saklek seperti tidak hilang-hilang minusnya. Insya Allah bisa dengan teknik akupresur itu, dengan mengaktifkan lagi syaraf-syarafnya, mengalirkan qi terus ke organ-organ defisien. Oke? Nah, yang pertama yang bisa kita tekan dari mata adalah titik yin tang yang berada di tengah ini, di tengah alis ini, titik yin tang. Nah, ditekan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini titik yintang ini titik yang sangat-sangat berguna. Tidak hanya pada gangguan mata, tapi ini juga bisa untuk gangguan masuk angin, gangguan sindrom yin, dan seterusnya. Karena ini terhubung ke meridian paru-paru. Selanjutnya dari titik yintang, kita ke bagian awal alis. Ini disebut dengan titik chanchu. Oke, titik chanchu ini berada di pangkal alis ini. Titik chancu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 60 tekanan seperti tersebut. Terus ke tengahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengah alis ini juga sangat penting, titik namanya titik yuyao. Titik yuyao ini tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit terkait dengan mata, tapi juga yang paling identik adalah untuk penanganan penyakit migrain, di mana migrain sering terasa. Titik yuyao tersebut apabila kita tekan akan sakit luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke titik sechekong. Sechekong. Titik sechekong itu di ujung alis. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga. Oke, yang pertama adalah yintang, kedua, ketiga di tengah alis, keempat. Oke, sechukong. Sechukong ini di sini ya. Atau paling mudah itu dipencet dari pangkal sampai akhir. Oke, dipencet dari pangkal alis sampai akhir. Pencet dari pangkal alis sampai akhir. Seperti itu, 1 sampai 60 kali ataupun maksud 1 sampai 60 detik. Jangan lebih dari itu. 2 menit paling lama. Ya, ini 120 kali paling lama. Karena kenapa? Lagi-lagi saya tekankan, ini akan kita lakukan rutin, pagi, sore, atau minimal 1 kali sehari. Jadi penekanan yang terlalu ekstrim, terlalu radikal, terlalu keras, nah ini akan membuat cedera di organ sekitar. Sesudah itu kita akan masuk ke titik yang di sini, di bagian sini. Oke, di bagian sini namanya titik San Ching Ming. Oke, ini titik ini berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesudah itu yang di bawahnya, yang dekat sini sedikit, bawahnya sedikit di sini, disingkat ini. Ini namanya titik Qingming. 1 di sini, di sudut sini sedikit. Nah, ini namanya titik Xia Qingming. Sudah tuh, kita masuk ke titik bagian agak ke tengah sedikit di sini. Di sini. Nah, dekat tulang ini, di tulang ini titiknya sebenarnya. Chenqi. Terus kita masuk ke titik yang di sini, bagian agak mau ke akhir. Chiahao. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 sampai 60 kali. Sesudah itu kita masuk ke titik bagian sini sedikit. Nih. Ini alis, di bawahnya sedikit di sini. Sini, oke. Ini namanya titik Taiyang. 1, ini agak sakit nih kalau ditekan nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di lurus ini tuh pas di sini. Nah, ini namanya titik Tung Chiang Liao.
3, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi seperti itu. Oke, atau singkatnya gimana caranya? Gimana caranya singkatnya? Itu dengan cara memijatnya. Memijatnya, ambil sedikit lotion. Ingat, lotionnya cocokkan dengan kulit karena bisa jadi nanti bisa menyumbat pori-pori dan berjerawat. Kayak saya ini ada jerawat 1. Jadi bisa pijitnya di sini. Pijit dari pangkal ke sini. 1, 2, dari sini ya. 3, 4 sampai 60, terus ke bawah lagi di sini. Oke. Sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke ujung sini ya, dari sini. Nah, oke, ini agak pedih sih sebenarnya sedikit, tapi paling aman kalau menurut kami adalah tekan angkat itu paling aman, ataupun tekan agak lama. 1, 2, 3 sampai 10. Nah, angkat, tekan lagi 10, angkat sampai 6 kali seperti itu. 6 kali kali 10 ya 60 ya. Oke, jadi bisa dilanjutkan dengan cara seperti itu. Nah, ini dilakukan dulu yang pertama, titik yang terkait dengan mata. Sesudah itu kita coba memencet titik yang ada di telinga. Titik yang ada di telinga, kita perlu bantuan stick. Stick yang kami gunakan untuk menekan telinga itu bisa apa saja. Oke, kalau kami gunakan di sini adalah sumpit. Sumpit besi ya. Ini apa namanya? Chopstick ya, sumpit, betul. Chopstick yang ujungnya bulat kecil. Tapi jangan sampai yang runcing kayak toothpick seperti tusuk gigi, bisa berdarah telinganya. Oke, yang setelah melakukan pemijatan di area sekitar mata, oke, kita lakukan lagi pemijatan di daerah telinga, di titik mata. Nah, di sini titik amandel, di sini titik mata. Nah, di sini nih titik ini yang penting sekali untuk menangani seluruh gangguan jenis mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 sampai dengan 60 putaran, 60 kali disegituin, ataupun bisa tusuk angkat, tergantung preferensi ya, tergantung preferensi yang mana yang lebih disukai. Nah, kami pilihkan untuk telinga cukup satu titik tersebut, karena kalau menekan lagi nanti titik paru-paru, titik jantung nanti sangat-sangat tidak kuat, karena reaksi penekanan akupresur pada telinga tidak pernah bisa sebanding dengan akupresur pada area-area lain. Kenapa? Di sini menghasilkan rasa sakit yang jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain. Namun sebenarnya titik di telinga ini favorit kami, karena kenapa? Di sini biasanya yang bisa menghentikan segala macam penyakit yang bersifat akut ya, bisa dalam hitungan detik. Namun di sini sering tidak dipilih untuk pengobatan yang continuous. Tapi untuk penanganan mata, seluruh jenis mata sampai pengobatan kanker mata, tumor mata, dan seterusnya yang parah-parah bisa dilakukan dengan teknik penusukan titik mata yang berada di cuping telinga. Bukan cuping ya, ujung telinga. Ya, cupingnya yang mana sih? Yang ini ya. Oke, lanjut. Selain di titik di telinga, mana lagi Shinsei yang digunakan untuk penanganan penyakit terkait gangguan mata. Terkait gangguan mata yang bisa kita pakai adalah titik di tangan. Nah, titik tangan ini mudah sekali kita terapkan karena kita bisa langsung lihat. Ya, telapak tangan kita bisa kita langsung lihat. Gunakan stick kecil seperti ini. Oke, atau bisa yang lain, bisa dicari di toko buku stick yang seperti ini, atau yang paling mudah cari sumpit seperti ini, atau kalau tidak mau juga banyak mengeluarkan uang, cari saja ujung gosok gigi ya, toothbrush, cari ujungnya yang runcing seperti ini, terus patahkan untuk bisa gunakan untuk stick menusuk bagian tangan atau aku poin yang lebih kecil titiknya. Yang pertama untuk bagian tangan ya, bagian tangan yang ditekan adalah titik mata itu sendiri. Titik mata itu sendiri berada di sini. Oke, ini titik mata nih, segini. Ini sebenarnya ini daerah segini, ini mata semua nih. Nah, jadi bisa di mana diragamin. Misalnya sehari ini di sini dan di sini, besok bisa di sini, bisa di sini, di sini, terserah. Jadi tekannya seperti ini. 1, 2, 3, 4 sampai 60. 1, 2, 3,
4 sampai 60. Atau bisa gunain ini. Goyang-goyangin. Oke, di sini. Ataupun bisa pakai ini. Pakai minyak sedikit. Nah, bisa seperti itu. Nah, titik mata itu yang pertama. Sesudah itu bagi penderita beberapa gangguan masalah terkait dengan penyakit diabetes bisa digunakan titik di sini. 1, 2, 3. Ini titik diabetes. 1, 2, 3. Bisa digunakan titik tersebut. Sesudah itu di sini di bawah sini. Nah, ini ada garis segini. Nah, segini. Nah, ini garis. Nah, di bawah ini pas ini. Bulat seperti ini. Ini titik ginjal. Oke, titik ginjal bisa ditekan. 1. Ini penting untuk mata. 2, 3, 4, 5. Karena kenapa? Ini bagian dari penyulingan racun, penyulingan darah, dan lain-lain segala macam. Ini juga akan berpengaruh kepada kualitas mata dalam proses penyembuhan. Walaupun inti pertamanya adalah di titik ini tadi. Ini diabetes untuk mengontrol gula. Terkadang-kadang komplikasi dari diabetes mellitus itu salah satunya adalah diabetic retinopati. Dia merusak retina mata. Lagi-lagi itu karena kekentalan darah akibat banyaknya glukosa di dalam darah. Oke, selanjutnya titik apa sih yang bisa kita tekan lagi? Titik paru-paru. Oke, titik paru-paru. Titik paru-paru di sini. Sini. Oke, titik paru-paru di sini. Oke, 1, 2, garis ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 60 kali. Ini ditekan suatu di sini. Garis yang kedua. Nih, garis ini. Nih. Nah, di garis ini. Nah, di sininya sedikit. Oke, ini namanya titik histeris. 2, 3. Ini penting juga untuk penyembuhan mata. Nah. Oke. Sudah itu bisa juga kita tekan titik di sini. Nah, dia sebenarnya jalurnya dari sini. 1, 1, 1 di sini. Nah, ini titik paru-paru juga. Oke, titik paru-paru juga. Ini penting sekali. 1 titik tekanan darah. Adrenal. Titik tekanan darah. Oke. Titik tekanan darah. Di sini juga bisa titik. Oke, ini titik penenang. Agar keluar hormon-hormon penenangnya. Oke, kita selesaikan masalah yang di sini dulu biar kita bisa fokus ke jari-jari. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan di titik jantung? Di garis pertama ini titik jantung. Nah, titik jantung. Sesudah itu di bawah titik jantung tuh di sini ada titik limfa dan tri pemanas. Sanxiao. Oke, barangkali juga penyakit matanya membawa pusing. Seperti silinder kan membawa pusing, pentingnya menekan titik yang di sini. 3 titik di sini ataupun lurus diurut seperti ini. Ini titik pusing, titik keseimbangan, vertigo. Nah, di sini. Nah, sesudah itu bisa kita lakukan juga titik limfa dan penyakit darah. Semua masalah limfa dan penyakit darah di bagian ini, garis ini. Sesudah itu kita bisa tekan titik liver. Sesudah itu bisa kita tekan lagi titik ginjal 1, ginjal 2. Ginjal 1, ginjal 2. Oke, itu sekedar yang di telapak tangan. Nah, Shinsei, bagaimana cara yang lainnya untuk menstimulasi lebih banyak titik pada telapak tangan? Bisa kita gunakan dengan bola-bola duri. Pernah saya perlihatkan dulu ada bola-bola duri ataupun atau yang seperti ini. Sesudah kita melakukan penekanan tadi, penekanan tadi, nah kita lakukan penekanan tadi, genggam ini untuk memberi stimulasi lanjutan. Genggam sampai 100 kali boleh. 1, 2, 3, hitung. Karena dengan menghitung secara otomatis kita jadi termotivasi. Oh, ini saya sudah di 90 sekian dan saya akan selesai seperti itu. Ini sebenarnya just as a matter of self motivating ya. Ya, jadi selanjutnya sesudah kita ke bagian telapak ini untuk menyembuhkan titik mata, untuk menyembuhkan penyakit mata ataupun mengobati penyakit mata sampai tuntas, kita bisa ke punggungnya lagi. Nah, ini agak banyak kalau di tangan saya sengaja mendemonstrasikan agak banyak di tangan karena di tangan ini mudah. Kita semua bisa terapkan. Amat sangat mudah, kalau tidak mau dikatakan gampang, kalau tidak mau dikatakan receh, remeh, triviality, sesuatu yang remeh. Oke, ini kita mulai lagi dari bagian bawah ya, dari bagian
dari bagian bawah. Kenapa saya mulai dari bagian bawah? Agar yang bawah ini diselesaikan dulu, baru nanti kita ke bagian jari. Oke, di sini lihat ini garis, ya kan, garis, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, di bagian sininya ini ada namanya titik pashe. Oke. Nah, ini namanya pashe. Ya, ini titik pashe. Di sini nanti dia semua ini memiliki cabang ujung. Yang pertama ke sini. Ke sini. Oke. Oke, ke sini. Ke sini. Gampang ya, dari sini. Nah, dia memiliki cabang. 1 2 3. Oke, gimana sih saya biar lebih enak? Tekan saja ini. Tuh, 2 3. Oke, 4 4. Oke, seperti itu ya. Jadi dari sini nih pangkal awalnya pashe, dia akan merujuk ke sini. 1 2 3 4. Seperti itu jalur networknya. Apa istilahnya ya? Jaringnya. Jaring titik ini. Yang kedua di titik hekuk. Ya, ini paling terkenal. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu titik hekuk. Nah, di sini tekan. Ini terhubung ke meridian usus besar atau kolon. Oke. Selesai, gampang kan? Nah, sesudah itu mungkin kita bisa mulai dari kelingking. Kelingking 1 2 1 2 1 2. Ini titik belakang kepala. Titik belakang kepala. Di sini titik xiao ku kong, titik xiao ku kong. Oke, sesudah itu di bagian luar sini meridian usus kecil berawal. Oke. Satu di sini teri pemanas san xiao. Oke, bagian sini tidak usah, terus bagian sini dahi. Itu bagian sini, di dekat sini sedikit nih. Sini dan di sini. Sini dan di sini. Sini dan di sini. Sini dan di sini. Nampak ya? Sini dan di sini. Ini mata, ini titik ta ku kong. Ta ku kong ya. Ta ku kong. Seperti ini. Ini untuk di tangan. Saya rasa seperti itu untuk di tangan. Satu titik, ingat, 1 sampai 60 detik. Bisa 2 menit, tapi jangan keseringan 2 menit. 30 detik pun juga nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa adalah tidak dikerjakan. Ya, 10 detik pun 1 titik boleh, asal ini dilakukan tiap hari. Nah, selanjutnya titik apa lagi, Shinsei? Kita sudah membahas kan titik-titik apa saja yang sudah kita demonstrasikan. Pertama di wajah, di telinga, di tangan. Nah, sekarang di kaki. Di kaki kami perlihatkan ini, mohon maaf ini kaki kami jika kotor. Ini kaki kami nih. Mana ya? Ini kaki kami nih. Nah, ataupun pakai kaki ini aja kali ya. Kaki ini. Nih, nampak nggak nih? Oh, nggak nyampak ya. Nah, pakai kaki kami untuk mengobati mata minus melalui kaki. Oke, melalui kaki. Oke, perlu digunakan kepada kedua kaki. Yang pertama, titik yang ditekan semuanya adalah titik endokrin, hormon yang mengatur seluruh hormon di tubuh. Oke, salah satu yang mengatur kebanyakan hormon, nggak seluruh hormon di tubuh. Di sini, di pangkal ini. Nampak? Nah, ini ditekan 1 sampai 60 kali. Oke. Titik hormon. Sudah itu titik kepala. Ditekan 1 sampai 60 detik. 1. Oke, untuk di kaki bisa 1 sampai 60 detik paling lama. Oke, normalnya 10 detik saja. Karena di kaki ini juga nanti akan tidak nyaman rasa awal-awalnya karena akan sakit juga. Itu kita tekan di sini titik refleksi ini. Ini 1, ini di sini terhubung ke usus besar lagi. Di sini ke jantung, di bagian tengah, di sini ke paru-paru, di sini ke ginjal. Oke. Sesudah itu juga kita pencet bagian sininya. Nah, dipijat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini juga sampai 10 sampai 60 detik. 10 sampai 60 detik. 10 sampai 60 detik. Oke. Jadi di sini titik endokrin, titik kepala.
Oke, titik kepala. Nah, sesudah itu juga penting nih di titik ini. Ada yang seperti benjolan kecil di sini, ini juga harus ditekan. Oke, ini dia imma terhubung ke saraf trigeminal atau dia ke otak kecil. Oke, ada di sebagian referensi dia merujuk kepada kepala belakang, ada sebagian referensi dia merujuk kepada otak kecil, ada sebagian referensi dia merujuk kepada saraf trigeminal. Yang benar adalah semuanya benar, karena semuanya berada di kepala. Jadi ini ditekan, semuanya juga berada di bagian belakang. Oke, jadi ditekan semuanya. Ya, di sini. Jadi di sini nih 1 2. Oke. 3 4 5. Oke, ini terhubung ke usus halus, ini jantung, ini terhubung ke teri pemanas, ini paru-paru, ini terhubung ke liver, ini ke ginjal. Nah, terus selanjut itu tekan ini titik matanya. Di sini. Titik matanya. 1 2. Oke, yang seperti di tangan, garisnya seperti ini. Nah, ini mata. Sesudah itu telinganya juga ditekan. 1 2 3. 1 di sini juga. 1 2 3. Nah, sesudah itu di mana lagi Shinsei yang paling penting itu? Titik liver dan titik empedu. Ini juga sangat-sangat penting. Titik liver dan titik empedu, ya, titik liver dan titik empedu bisa ditekan di sini ya. Di sini ukur ini di bagian jari manis ini. Gimana ya nih? Nah, ini bagian jari manis. Bagian jari manis dan kelingking ini diukur garis lurus batas ini. Nah, di sini titiknya. Ini titik hati, terus di sini titik empedu. Tentu jangan lupa juga lakukan ini terus menerus dan ke kaki kiri juga. Bedanya di kaki kiri ini di sini di tempat tadi ada titik liver, di sini titik jantung. Sini tekan 1, di sini tekan titik limfa. Jangan lupa melaksanakan terapi pada kaki ini karena ini amat sangat penting. Oke, sesudah itu kita bisa lakukan pemijatan. Kita bisa lakukan pemijatan pada belakang kepala. Oke. Di titik batas rambut. Oke, di titik telaga angin di sini. Titik telaga angin di sini di batas rambut ini. Oke, pegang kepalanya di sini, nih jempol di sini. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Oke, satu bagian tengah sini sedikit di awal pangkal ini. Ini ditekan di sini. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Selanjutnya di titik tirai angin di sini. Di belakang kuping yang kalau ditusuk ini agak sakit sedikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan 60 detik. Selanjutnya di sini. Ini ada 2 benjolannya. Dua bukan benjolan. Ada 2 punuk ya. Punuk mah onta ya. Nah, ini ada 2 ini. Tongolan ini. Nah, di antara tongolan bagian tengah ini dia terhubung nanti ke otak yang mengatur penglihatan. Nah, di sini dipijit dari atas ini, dipijit sampai ke bawah. Sampai ke bawah, terus sampai ke bawah, sampai ke ujung leher. Nah, dipijit. Bisa dipijit, bisa gunain minyak zaitun, pijit sampai ke ujung leher. Oke. Sesudah itu kalau selain ilmu akupuntur, nah, kebetulan saya juga praktisi bioenergi, aku lakukan qigong. Oke, lakukan qigong atau transfer bioenergi melalui telapak tangan. Nggak transfer sih, penyaluran bioenergi melalui telapak tangan. Jadi setelah, kalau Anda tahu teknik bioenergi, setelah kita lakukan pengaktifan di tangan, bioenergi ditempelkan ke kedua mata dengan seperti ini. Oke, seperti ini ditutup sambil bernafas normal. Sekali dihirup, sekali dibuang, sekali hidup, dihirup, buang, ataupun dengan pernapasan panjang, pernapasan tinggi, 4 ditarik, 4 lagi dibuang melalui mulut. Seperti itu 4 kali. Oke, itu pertama. Sesudah itu diaktifkan lagi, misalnya digosok ya, ada beberapa cara digosok, ada yang enggak, ya gitu kan. Ditaruh di sini. Satu di daerah belakang kepala tadi, yang satu lagi di bagian atas ini. Ini ditaruh terus. Ditaruh, lakukan pernafasan normal, 1 kali angkat, sekali buang, sekali angkat, sekali buang, sekali angkat, sekali buang, atau 4 kali angkat, 4 kali buang. Pokoknya ketukannya itu harus teratur. Karena ketukan yang teratur ini memastikan energinya nggak putus-putus, tapi sekali ketuk terus putus lagi, sekali ngirup satu terhenti, nggak dibuangkan dari mulut, putus-putus nanti dia kayak sinyal lemot. Tapi
Tapi ini bagi orang-orang kalangan khusus yang telah, atau kalangan istimewa yang telah mempelajari bioenergi Qigong, ataupun juga disebut dengan Qigong, disebut juga dengan prana, disebut juga dengan bioelectromagnetic transfer, apapun lah namanya. Oke, yang intinya ini adalah saluran penyaluran energi bioelektromagnetik dari seorang pasien dengan kekuatan pernafasan dan juga pikiran disalurkan kepada organ-organ yang mengalami defisiensi. Oke, dicatat, yang mengalami defisiensi. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya. Bukan demo di Monas ya, demonstrasi ya, saya mendemonstrate bagaimana teknik penyembuhan seluruh gangguan mata. Saya tidak mengecualikan, mau itu mata juling, mata rabun, mata minus, cacat mata dan lain-lain, kecuali matanya udah buta permanen, kagak bisa mah. Jadi intinya adalah lakukan ini secara continuous, jangan lelah, oke? Jangan futur dalam melakukan ini, karena apabila lelah sehari bisa sampai 3 kali, habis itu libur 1 minggu, kagak ada gunanya. Biarin dia sekali sehari aja, tapi bisa tiap hari. Oke, untuk penekanan seluruh gerakan ini setidaknya ini minimal bisa memakan waktu 20 menit, bisa lebih, karena begitu banyaknya titik untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan-gangguan pada indera penglihatan kita, ya, panca indera kita yang sangat krusial, begitu pentingnya ya, karena ini yang untuk kita melihat yang paling hal-hal yang paling utama yang kita gunakan nanti, yang paling kita gunakan sekarang, dulu sudah digunakan ataupun nanti ya. Ini salah satu indera yang harus sangat bisa sangat dijaga. Oke, ditambah kalau memang ingin ramuan, tidak usah minum apa-apa saja, tapi barangkali bisa dibarengi dengan jus. Jusnya yang kami tawarkan ataupun yang kami sarankan, yang pertama adalah jus wortel. Blender wortel, 2 wortel, oke. 2 wortel di blender dengan air yang sedikit, oke, dengan air yang sedikit. Minum ketika perut kosong, pagi, siang sebelum makan siang, dan malam sebelum makan malam. Oke, ditambah ataupun bisa diganti wortelnya sekali jus rimbang ya. Apa sih rimbang bahasa Indonesianya? Lencah, apalah namanya, yang bulat-bulat warna hijau itu. Nah, itu bisa ditambah dengan jus itu. Dan juga untuk tetes matanya ada namanya petikan kebo, bisa dicari di situ, petikan kebo. Oke, itu bisa digunakan getahnya untuk tetesan mata. Ya, daripada menggunakan tetesan mata sintetik yang kimia, bisa jauh lebih bermanfaat menggunakan itu. Ataupun bisa kalau matanya merah ditambah, misalnya mau ditambah, misalnya selain melakukan teknik akupresur ini, bisa ditambah dengan mencelupkan mata, dipejamkan bukaan ini di daun sirih hijau. Oke, di daun sirih hijau. Terus bisa juga dengan selain dengan Qigong, bisa juga dengan mengompres mata, melemeskan saraf-saraf dia yang udah tegang, mengopres mata, ataupun bisa lakukan apa saja yang barangkali sudah diketahui dalam sisi nutrisi bisa dicukupkan. Namun kami tidak pernah sarankan mengkonsumsi multivitamin apa saja yang bersifat sintetik atau buatan. Gunakan alami, karena sebuah kaidah mengatakan likul lida indawa fatadawau wala tatadawau biharam. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah dengan yang halal, jangan berobat dengan yang haram. Nah, sesungguhnya semua penyakit itu ada obatnya. Salah satunya menurut kami obatnya itu ada di tubuh manusia itu sendiri, di badan, di mana-mana. Jadi jangan pernah menyerah, dan pastikan bahwa seluruh penyakit, separah apapun penyakit saudara-saudari, pastikan telah ada obatnya. Ataupun belum ada obatnya yang sangat efektif, tapi setidaknya sekarang sudah ada obatnya. Apa saja penyakitnya, pasti bisa disembuhkan. Merujuk kepada kaidah tersebut, likul lidain dawa. Oke? Fatadawau wala tatadawau biharam. Oke, baik, kami cukupkan batas ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.